Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Khairunisa. Saya jurusan Akuntansi Syariah B semester 5. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen sektor publik. Akuntansi manajemen sektor publik mempelajari bagaimana membuat informasi akuntansi yang relevan dan handal yang ditujukan pada pimpinan dengan maksud untuk perencanaan, baik perencanaan strategik, pemberian informasi biaya, penilaian investasi, penganggaran, penentuan biaya, pelayanan, dan penilaian kinerja dan pengendalian atau mengukur pencapaian kinerja manajemen dengan cara pencapaian target yang sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajemen sektor publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian tidak dapat dilakukan tanpa informasi yang memadai. Selanjutnya ada akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dalam sasaran organisasi. Penunjangan meliputi aktivitas yang sifatnya strategis, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Dalam hal perencanaan organisasi, akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku, yaitu partisipasi dalam mengembangkan sistem perencanaan, penetapan, tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan. Berikutnya ada akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian. Informasi akuntansi merupakan alat pengendalian yang vital bagi organisasi karena akuntansi memberikan informasi yang bersifat kuantitatif. Dalam memahami akuntansi sebagai alat pengendalian, perlu dibedakan menggunakan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan atau financial control dengan akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Pengendalian keuangan terkait dengan peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi, khususnya memastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang cukup baik. Berikutnya ada proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak ada tindak lanjut atau follow up untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah dicapai. Sebaliknya, tanpa ada perencanaan, maka pengendalian tidak akan berarti karena tidak ada target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding. Perencanaan dan pengendalian merupakan suatu proses yang membentuk suatu siklus sehingga satu tahap akan terkait dengan tahap yang lain dan terintegrasi dalam suatu organisasi. Yang terakhir ada peran akuntansi sektor publik. Pertama, perencanaan strategik, di mana manajemen organisasi membuat alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Kedua, pemberian informasi biaya.
biaya atau cost dalam akuntansi sektor publik dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu biaya input, biaya output, dan biaya proses. Ketiga, penilaian investasi, di mana dalam organisasi publik dilakukan dengan menggunakan analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis. Keempat, penganggaran, di mana akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Kelima, penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan, di mana akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yang diberikan. Keenam, penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan enjoy dengan videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.